Lalu bagaimana ceritanya kisah ini terjadi pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah sekali. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat-sahabatnya agar segera datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid itu dengan para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah atau siraman rohani atau nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau terlalu lama jatuh sakitnya, sehingga para sahabat-sahabat tersebut rindu dengan nasihat, dengan tausiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat sekali, menahan sakitnya yang tengah diderita. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak kalian sembah?" Lalu kemudian para sahabat semuanya menjawab dengan suara yang bersemangat, "Benar wahai Rasul, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Lalu kemudian baginda Nabi bersabda lagi, "Dan setiap apa yang Rasul sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat-sahabat." Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadi para sahabat sedih dan terharu. Apa pertanyaan tersebut sehingga para sahabat sedih dan terharu? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusanku dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berhutang dengan kalian." Ketika itu semua para sahabat diam, terhenung, dan di dalam hati para sahabat-sahabat tersebut berkata, "Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan kita. Kamilah yang banyak berhutang kepada baginda Nabi." Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan itu
sampai 3 kali, "Wahai para sahabat-sahabatku, adakah aku berhutang kepada kalian?" Lalu kemudian terhentak para sahabat-sahabat selalu diam, karena di dalam hati mereka bukan kamilah yang mempunyai hutang, bukan Rasulullah yang mempunyai hutang, tapi kamilah yang mempunyai hutang. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW berkata seperti itu, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah aku berhutang kepada kalian?" Lalu kemudian tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau menyelesaikan. Dan seandainya kata bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah, apa yang akan kalian atau apa yang akan kamu ungkapkan." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat wahai Rasul, ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggangi kuda, lalu engkau pukul cepeti ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak mengenai kuda, melainkan aku yang terkena cambuk tersebut. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi itu, wahai Rasul." Mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Lalu kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan menerima hal yang sama seperti aku memukul engkau wahai Ukasyah." Dengan suara yang tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasul, dan aku ingin segera mencambuk tubuhmu." Kata Ukasyah tersebut seakan-akan tidak bermasalah mengatakan demikian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW pada waktu jatuh sakit tersebut. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat-sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sesungguhnya engkau tidak berperasaan wahai Ukasyah. Bukankah baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang sakit keras?" Lalu kemudian Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Lalu kemudian Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah SAW meminta cambuk itu wahai Bilal?" Lalu kemudian Bilal menjawab dengan nada yang sangat sedih, "Cambuk ini akan digunakan untuk Ukasyah, untuk memukul baginda Nabi besar Muhammad SAW." Ketika Bilal menjawab seperti itu, lalu kemudian Fatimah anaknya menangis sejadi-jadinya seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku, padahal ayahku sedang sakit? Kalau Ukasyah mau memukul, maka pukullah aku sebagai anaknya." Lalu kemudian Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan mereka antara Rasul
dengan Ukasya. Lalu kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan Ukasya. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasya menuju ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq berdiri menghadang Ukasya sambil berkata, "Wahai Ukasya, kalau kamu hendak memukul, pukul aku. Aku adalah orang pertama beriman dengan apa yang Rasul sampaikan. Akulah sahabat dikala suka maupun duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku, wahai Ukasya." Lalu kemudian baginda Nabi bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar, dan ini adalah urusan aku dengan Ukasya." Lalu kemudian Ukasya menuju ke hadapan Rasul. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasya sambil berkata, "Wahai Ukasya, kalau engkau mau memukul baginda Nabi, maka pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka dengan Muhammad, maka aku pernah berniat untuk menyakiti beliau dulu. Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti baginda Nabi. Kalau engkau berani menyakiti beliau, maka langkahi dulu mayatku," kata Umar bin Khattab. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Duduklah wahai Umar, dan ini adalah urusanku dengan urusan Ukasya." Lama-kelamaan Ukasya menuju ke hadapan Rasul. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menghalangi Ukasya sambil berkata, "Wahai Ukasya, pukullah aku saja, darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasya." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Duduklah wahai Ali, dan ini adalah urusanku dengan urusan Ukasya." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian Ukasya semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasya sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman, kaki kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasul. Dengan memukul kami sesungguhnya itu sama halnya engkau memukul kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucuku, duduklah kalian. Ini adalah urusan kakek dengan paman Ukasya." Begitu sampai di tangga mimbar dengan lantang, Ukasya berkata, "Wahai Rasul, bagaimana aku bisa memukul engkau sementara engkau duduk di atas dan aku di bawah? Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah," kata Ukasya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memang manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian meminta para sahabat untuk menuntun Rasul agar supaya duduk di bawah mimbar tersebut. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju wahai Rasul. Para sahabat sangat geram pada waktu itu mendengar ucapan Ukasyah seperti itu. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Lalu kemudian terlihatlah tubuh Rasul yang sangat indah. Sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasul, bertanda Rasul sedang menahan lapar. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ukasyah, segeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu. Lalu kemudian Ukasyah menghambar menuduh Rasulullah SAW. Lalu kemudian cambuk yang di tangan Ukasyah lalu kemudian dibuang jauh-jauh oleh Ukasyah. Kemudian ia peluk tubuh Rasul seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu kemudian Ukasyah berkata, ya Rasul, ampunilah aku, maafkanlah aku, mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasul. Sengaja aku melakukan ini agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, karena engkau pernah berkata, wahai Rasul, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuh denganku, maka diharamkan api neraka masuk. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat melakukan ini, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan pernah dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka, wahai Rasul. Lalu kemudian baginda Nabi tersenyum, berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah. Semua para sahabat-sahabat menitikkan air mata. Lalu kemudian para sahabat-sahabat bergantian untuk memeluk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah seorang Ukasyah yang cerdas, yang luar biasa, bisa kita ambil pelajaran tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari kita dalam kisah sahabat Ukasyah yang jasad dan ruhnya tidak tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.